wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Awalia Darmawati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat video pembelajaran secara daring untuk memenuhi uji kinerja saya. Dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan dua teknik. Teknik yang pertama yaitu teknik asinkronus dan teknik yang kedua yaitu teknik sinkronus. Di mana teknik asinkronus saya menggunakan WhatsApp group dan teknik sinkronus saya menggunakan Zoom meeting. Dalam teknik asinkronus saya menggunakan WhatsApp group untuk menge-share link video pembelajaran, bahan ajar, serta LKPD yang dikerjakan anak-anak pada saat pembelajaran secara sinkronus. Dalam pembelajaran sinkronus sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan anak-anak tetap semangat belajarnya walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, pesan ibu tetap seperti biasa. Kita harus tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Dan apabila kita bepergian, jangan lupa memakai apa? Memakai masker, ya. Sebelum pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Masih semangat ya untuk pembelajaran kali ini ya? Masih ya, tetap harus semangat. Oh ya, tadi pagi sudah mengisi presensi? Sudah. Dan apakah tadi pagi sudah mandi? Sudah. Berarti baunya wangi ya? Ya. Berarti siap dalam pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, sekarang anak-anak tahu tidak pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan? Hubungan antara makhluk hidup. Iya, hubungan antara makhluk hidup. Itu tema berapa ya? 5. Tema 5. Subtema berapa? 5. Subtema 3, pembelajaran pertama. Iya, pembelajaran pertama. Nah, Ibu share screen dulu. Oke. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tematik kelas 5. Tema 5 tentang ekosistem. Subtema 3, keseimbangan ekosistem, dan pada pembelajaran yang pertama. Ya, pertama, oke? Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kita akan menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Dan yang kedua, kita nanti akan menyusun peta pikiran berdasarkan teks bacaan. Dan yang ketiga, kita nanti akan menganalisis hubungan antar makhluk hidup atau yang disebut simbiosis. Ya, yang keempat, kita nanti akan menganalisis rantai makanan dari jaring-jaring makanan. Nah, sekarang Kuliah mau tanya dulu, pokok pikiran. Ada yang tahu apa itu pokok pikiran? Ide utama dari sebuah gagasan. Iya. Ide utama dalam setiap paragraf. Iya, ide utama dalam setiap paragraf. Hebat ternyata membaca ya. Yang kedua, pokok pikiran itu terdapat di awal, di tengah, dan berada di akhir paragraf ya. Nah, istilah lain dari pokok pikiran itu ada ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan masih banyak lagi. Ya, sudah dibaca bahan ajarnya ya?
Sudah, oke. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa itu pokok pikiran terdapat di mana, kita menentukan pokok pikiran. Bagaimana menentukan pokok pikiran? Kita dapat menentukan pokok pikiran dalam suatu paragraf itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus membaca seluruh. Jadi kita harus membaca semua teks bacaannya, ya. Dan yang kedua, kita menandai di mana kalimat awalnya, di mana kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir di dalam sebuah paragraf. Ya, ditandai dulu. Dan yang ketiga, baru kita menandai di mana sih pokok pikirannya ada di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir pada paragraf. Sampai sini sudah jelas? Sudah, oke. Nah, sekarang di sini Ibu ada sebuah bacaan. Kelihatan tidak judulnya apa? Dengan lingkungan. Oke. Di sini adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungan ya. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Dan di sini ada 3 paragraf. Julia mau minta tolong untuk dibacakan teks bacaan ini. Ada yang bersedia? Oke, Julia. Mbak Rida, tolong dibaca paragraf pertama beserta judulnya. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Setiap makhluk hidup membutuhkan lingkungan sebagai tempat tinggal dan melakukan hidup. Dalam melakukan hidup, terjadi pula hubungan antar makhluk yang sangat penting. Antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya akan saling bergantung. Dengan saling ketergantungan yang terjalin antar makhluk hidup yang hidup bersama dalam satu lingkungan disebut simbiosis. Iya, terima kasih Mbak Rida untuk pembacaan paragraf pertama. Paragraf kedua, silahkan Mas Pilar. Coba dibaca Mas Pilar paragraf kedua. Simbiosis merupakan interaksi yang terjalin antara dua makhluk hidup berjenis satu ekosistem. Simbiosis dapat menjadi 3 jenis. Pertama, simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan di antara keduanya. Kedua, simbiosis mutualisme adalah yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lainnya tidak merasa dirugikan atau tidak diuntungkan. Ketiga, simbiosis parasitisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak lainnya dirugikan. Iya, terima kasih Mas Pilar untuk membaca paragraf kedua. Nah, selanjutnya di paragraf ketiga, Bu Lia mau minta tolong Mbak Tama dibacakan Mbak Tama paragraf ketiga. Di sisi lain, hubungan antar makhluk hidup yang terjalin tidak terlepas dari lingkungan tempat tinggalnya disebut ekosistem. Ekosistem merupakan lingkungan yang terdiri atas organisme dan komponen yang tak hidup. Berdasarkan proses terjadinya ekosistem dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam merupakan ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar tanpa campur tangan manusia, meliputi hutan, sungai, danau, gurun, tundra, dan kutub. Sementara itu, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibentuk oleh manusia, misalnya kolam, akuarium, waduk, kebun, dan ladang. Iya. Terima kasih Mbak Tama untuk membacakan paragraf ketiga. Nah, dari bacaan tadi ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Berarti ada berapa pokok pikirannya? Ada 3. Sekarang kita akan menentukan pokok pikiran
di dalam bacaan tersebut. Paragraf pertama, siapa yang mau membacakan hasilnya yang sudah ditulis tadi? Pokok pikiran di dalam bacaan yang mau hasilnya yang sudah ditulis tadi. Mas Alfat, coba paragraf pertama pokok pikirannya apa? Tiap makhluk hidup membutuhkan lingkungan sebagai melangsungkan hidup. Iya, disebut apa ya? Ekosistem. Kita lihat. Paragraf pertama dalam bacaan tadi. Ekosistem. Ya, nah betul sekali tadi ya Mas Alfa tadi ya. Paragraf pertama singkatnya, tiap makhluk hidup membutuhkan lingkungan sebagai tempat tinggal dan melangsungkan hidup. Ya, itu pokok pikiran pada paragraf pertama. Sekarang paragraf kedua, coba Mbak Kirana dibacakan. Paragraf kedua pokok pikirannya apa? Interaksi yang terjalin antara dua makhluk hidup berbeda jenis dalam suatu ekosistem. Iya, itu jawaban dari Mbak Kirana. Coba kita buktikan ya. Terima kasih Mbak Kirana atas jawabannya. Paragraf kedua yaitu interaksi yang terjalin antara dua makhluk hidup berbeda jenis dalam suatu ekosistem. Wah, pinter-pinter ya muridnya Bu Lia ya, bisa menjawab ya. Paragraf ketiga, coba Mas Hisyam dibacakan. Apa pokok pikirannya? Lingkungan itu makhluk hidup yang terjalin tidak terlepas dari lingkungan tempat hidupnya yang disebut ekosistem. Oke, paragraf ketiga yaitu hubungan antar makhluk hidup yang terjalin tidak terlepas dari lingkungan tempat tinggalnya yang disebut ekosistem. Nah, dari tadi kalian sudah membaca teks bacaan, ya kan? Sudah menentukan pokok pikiran dalam bacaan tersebut dalam setiap paragraf. Sekarang anak-anak menyusun peta pikiran, ya. Nah, peta pikiran di sini ada 3 karena terdapat 3 paragraf. Nah, nih. Coba ada yang mau membacakan peta pikiran, hasil peta pikirannya? Mas Fadil, coba Mas Fadil, Fadil Dava. Mas Dava, coba peta pikiran yang pertama apa menurut Mas Dava? Simbiosis adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Iya, simbiosis adalah apa tadi? Iya. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungan, itu menurut Mas Dava. Coba Mas Rama. Apa Mas Rama? Peta pikiran menurut Mas Rama? Simbiosis ada 3 jenis: simbiosis, komensalisme, dan parasitisme. Iya, pinter. Terima kasih. Yang ketiga siapa ini yang mau menjawab? Mas Alfat coba. Peta pikiran yang ketiga Mas Alfat apa coba? Ekosistem adalah tempat hidup makhluk hidup. Oke, kita buktikan ya. Yang pertama, simbiosis adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Yang kedua, simbiosis ada 3 jenis yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Dan yang ketiga, ekosistem adalah tempat hidup makhluk hidup. Agar kita lebih memahami tentang hubungan antar makhluk hidup, kita akan melihat video pembelajaran berikut ini. Hai semuanya, kali ini aku akan mengajak kalian belajar tentang hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis. Yang pertama adalah arti dari simbiosis. Tahukah kalian apa itu simbiosis? Jadi begini ya teman-teman, yang dimaksud dengan simbiosis adalah hubungan khas antar makhluk hidup. Simbiosis itu terdapat dalam 3 bentuk, yaitu mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara 2 makhluk hidup yang berbeda.
Dari pengertiannya tadi, apa ya contoh dari simbiosis mutualisme? Contohnya adalah hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Jadi begini ya anak-anak penjelasannya. Kupu-kupu menghisap madu yang terdapat pada bunga. Sementara itu, kehadiran kupu-kupu dapat membantu penyerbukan bunga. Setelah penyerbukan, bunga akan berkembang menjadi buah dan biji. Apa ada ya contoh lain selain hubungan antara kupu-kupu dan bunga? Tentu saja ada. Contoh lainnya adalah hubungan antara burung jalak dan kerbau. Burung jalak mendapat makanan dengan memakan kutu yang ada di tubuh kerbau, sedangkan kerbau merasa lebih nyaman karena kutunya berkurang. Selanjutnya, kita akan mempelajari simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu diuntungkan, sedangkan yang lainnya dirugikan. Dari pengertiannya tadi, apa ya contoh dari simbiosis parasitisme? Contohnya adalah hubungan antara kutu dan manusia. Kutu mendapat keuntungan karena mendapat makanan dan tempat tinggal di rambut kita, sementara kita akan rugi dengan adanya kutu tersebut. Selain hubungan kutu dan manusia, adakah contoh lain dari simbiosis parasitisme? Contoh lainnya adalah hubungan antara bunga Rafflesia dan inangnya. Bunga Rafflesia mengambil makanan dari proses fotosintesis tumbuhan inangnya. Sementara itu inangnya merasa rugi karena jumlah makanannya berkurang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Dari pengertiannya tadi, kira-kira apa ya contoh dari simbiosis komensalisme? Contohnya adalah hubungan antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu, tetapi ikan hiu tidak dirugikan. Kira-kira apa ya contoh lain dari simbiosis komensalisme? Contoh lainnya adalah hubungan antara tanaman anggrek dan pohon mangga. Tanaman anggrek hidup menempel di dahan pohon hanya untuk memperoleh tempat hidup dan cahaya matahari yang cukup. Jadi, anggrek tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Itulah sekiranya materi simbiosis yang dapat saya sampaikan. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Setelah kalian melihat video pembelajaran tentang simbiosis tadi, apa yang kalian dapat? Ada berapa toh simbiosis tadi? 3. Ada 3. Oke, yang pertama simbiosis apa? Mutualisme. Terus simbiosis apa lagi? Komensalisme. Terus simbiosis apa lagi? Parasitisme. Kalau yang namanya mutualisme itu bagaimana, Mas Alfat? Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Contohnya apa, Mas Hisyam? Kupu-kupu dan bunga. Mas Hisyam, contoh mutualisme apa, Mas Hisyam? Oh, burung jalak dengan kerbau. Kerbau, oke. Kupu-kupu dengan bunga. Terus yang kedua, Hubungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. oke. Contohnya apa, Mas Dava? Contohnya ikan hiu dengan ikan remora, Ya, ada lagi? tanaman anggrek dengan pohon mangga. Oke, yang ketiga terakhir, parasitisme. Parasitisme itu apa? Coba.
Ya, contohnya apa Mbak Tama? Halo Mbak Tama. Dengan kutu, nyamuk dan Mbak Tama contohnya apa tadi? parasitisme. Iya, contohnya parasitisme apa Mbak Tama? Nyamuk dan manusia. Nyamuk dan manusia. Ada lagi? Rafflesia dengan inangnya. Iya, bunga rafflesia dengan inangnya. Nah, apa sih keuntungan kita mengetahui simbiosis? Nah, keuntungan kita mengetahui simbiosis itu, kita nanti akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tapi sebelumnya kita cek dulu ya, apakah betul jawaban teman-teman semua. Simbiosis ada 3, yaitu yang pertama mutualisme, contohnya kupu-kupu dengan bunga dan kerbau dan burung gagak. Yang kedua komensalisme, yang salah satu diuntungkan, yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya ikan hiu dengan ikan remora, serta tanaman anggrek dengan pohon mangga. Dan yang ketiga parasitisme. Parasitisme itu salah satu diuntungkan dan salah satunya lagi dirugikan. Contohnya kutu dengan manusia dan bunga rafflesia dengan inangnya anggrek dengan pohon mangganya. Gitu ya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, sudah jelas ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ada apa sih kalau kita harus mempelajari simbiosis? Karena kita mempelajari simbiosis itu nanti ada hubungannya dengan jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat video pembelajaran berikut ini. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Makan ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak.
Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan sama atau berbeda? Berbeda. Kalau rantai makanan itu hanya rantainya saja. Kalau jaring-jaring itu seperti jaring-jaring laba-laba, kan banyak sekali ya. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa itu rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu, dengan ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan ada dekomposer. Nah, ini contoh rantai makanan. Gini, rantai makanan yaitu serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu, dengan ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dan ada yang berperan sebagai dekomposer. Nah, yang produsen itu apa tuh tadi? Contoh produsen tadi apa? Apa? Contoh produsen apa? Tumbuhan. Konsumen itu seperti hewan, dekomposer itu seperti apa itu namanya, jamur. Kita lihat ya gambarnya Bu Lia, yang ini yang sederhananya. Nah, yang namanya produsen itu sayuran. Sayuran ini dimakan oleh ulat. Ulat merupakan konsumen tingkat pertama. Ulat dimakan oleh burung. Burung ini adalah konsumen tingkat kedua, dan burung dimakan oleh kucing. Kucing termasuk konsumen tingkat ketiga. Setelah itu kucing mati. Kucing mati dia akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, bakteri pengurai ini menjadi makanannya sayuran sebagai pupuk atau pupuk ya, sebagai pupuk. Nah, nanti seperti inilah yang disebut rantai makanan. Setelah rantai makanan, ada yang disebut jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan, ya. Seperti ini contoh dari jaring-jaring makanan. Pohon atau daun. Daun dimakan oleh ulat, ya kan? Ulat dimakan oleh apa? Ayam. Katak. Kalau katak dimakan oleh apa? Ular bisa. Selain ular dimakan oleh apa? Burung elang. Ini contoh rantai makanan yang pertama. Nah, yang kedua misalnya ini adalah rumput atau tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh apa ini? Tikus. Ini apa? Gambar apa? Belalang. Belalang dimakan oleh katak dimakan oleh burung elang. Nah, ini merupakan contoh rantai makanan. Sudah jelas? Sudah paham? Sudah paham. Nah, karena kalian sudah memahami tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, tugas kalian membuat rantai makanan berdasarkan jaring-jaring makanan yang ada di LKPD. Jadi, di dalam LKPD itu kan ada jaring-jaring makanan, ya kan? Di dalam LKPD ada jaring-jaring makanan. Nah, di jaring-jaring makanan itu nanti kalian bisa memilih ada berapa rantai makanan. Minimal kalian menyebutkan 5 rantai makanan yang ada dalam jaring-jaring makanan itu. Bisa ya? 5. Bisa ya? Bisa, oke? Bisa, oke? Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita sudah belajar apa saja. Yang pertama tadi kita ngapain tadi? Menentukan apa? Menentukan ide pokok atau menentukan pokok pikiran. Yang kedua kita tadi menyusun apa itu yang ada awan-awannya itu? Menyusun apa tadi? menyusun Peta
Peta pikiran. Yang ketiga kita tadi mengetahui tentang simbiosis atau hubungan antar makhluk hidup. Ada berapa hubungan antar makhluk hidup? Ada 3. Apa saja? Mutualisme. Iya, apalagi? Iya, dari hubungan makhluk hidup itu tadi, kalian terus mempelajari apa tadi? Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, dari pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah jelas semua? Bu, dikumpulkan kapan? Besok ya? LKPD-nya dikumpulkan. Di Bulia tunggu besok ya. Oke. Untuk LKPD dikumpulkan mulai hari Rabu, ya, hari Rabu dan hari Kamis. Ya, silakan kumpulkan di sekolahan di tempat yang sudah disediakan. Dan setelah ini jangan lupa anak-anak mengerjakan soal evaluasi di Google Form yang akan Bulia share di WA group. Bisa ya anak-anak ya? Bisa? Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Bisa. Oh iya. Insya Allah jelas ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian dari Bulia. Tetapi sebelum pembelajaran Bulia tutup, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas bantuannya anak-anak. Jangan lupa tetap semangat belajar. Tugas-tugas yang Bulia kasih tetap dikerjakan dengan semangat walaupun tidak bertemu dengan Bulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.